Halo, selamat pagi. Maaf, agak-agak tersendat video part 2-nya karena kemarin sibuk bikin rendang. Di sini lagi bulan puasa. Oke, kemarin kita udah ngebahas kalau pengen beli rumah di Australia, hal yang paling pertama adalah konsultasi ke ahlinya. Bisa datang ke mortgage broker atau ke bank bagian loan ya, bagian pinjaman. Nanti dikasih tahu apa aja yang mesti disiapkan. Aku bukan expert tapi cuma mau sharing pengalaman aku waktu beli rumah pertama di sini di Sydney ya, sebagai couple Indonesia yang pindah kerja ke Australia. Waktu yang itu aku inget adalah yang paling big concern buat kita adalah deposit. Depositnya kan di sini dimintanya 20%. Jadi hari ini kita membahas soal deposit. Deposit yang aman atau yang diminta sama bank adalah 20% dari harga properti yang mau kita beli. Contoh misalnya harga properti yang mau kita beli adalah 400.000, itu 20%-nya sekitar 80.000. Lumayan ya Bu, kalau ngumpulin duit 80.000 itu kan. Tapi ternyata ada beberapa option di luar sana. Jadi kita bisa kasih deposit 5% atau 7% atau 10% atau 15%, 17%, nggak mencapai 20%. Tapi kita dikenakan biaya LMI atau Lenders Mortgage Insurance. Ini adalah si pihak bank nge-charge kita amount of money untuk cover insurance buat mereka karena kita dianggap beresiko tinggi karena tidak punya deposit 20%. Jadi kita bayar berapa amountnya itu sebenarnya gampang, bisa dicek di Google. Di situ ada LMI kalkulator. Jadi kalian bisa masukin properti yang kalian hunting harganya berapa, deposit yang kalian punya harganya berapa, nanti di situ kelihatan sekitar berapa LMI-nya si Lender Mortgage Insurance ini. Nanti aku kasih contoh. Nah, ini sebenarnya kalau nggak punya DP 20%, ada kalau aku sih ngerasa gini, ada good option juga. Karena misalnya nih, contoh harga rumah 400.000, punya DP cuma 5%, 20.000. Untuk menuju kita punya DP 80.000, mungkin takes another 1 year ya, 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, kira-kira masih ada nggak rumah 400.000? Enggak kan? Rata-rata udah naik ke 500.000, 550.000. Nah kalau kita ngumpulin DP 20% harus kudu ke 20%, kita nggak kekecap sama harga rumah yang naik-naik terus. Kalau kemarin sih aku sempat berpikir gini, oh ya udah kita punya DP berapa? Contoh, kita misalnya punya DP 5%, 20.000. Tapi kita udah bisa secure harga rumah si 400.000 ini. Toh nanti dalam waktu setahun harga rumahnya juga udah naik. Nggak apa-apa lah kita bayar LMI ini. Kalau aku cek sih, kalau LMI-nya untuk harga rumah yang 400.000, misalnya punya DP cuma 20.000, LMI-nya cuma sekitar 12.000. Kayaknya 12.000 kan lebih approachable nabungnya ketimbang nungguin 80.000. Begitu kita nyampe ke 80.000, harga properti udah bisa jadi 600.000, 550, tambah naik lagi kan 20%-nya. Nanti aku contohin di komputer cara hitung-hitungannya si LMI itu, gampang banget kok, ada di Google semua. Oke, ini contohnya si Lender Insurance, ada banyak artikelnya, bisa di Google. Ini untuk nambah knowledge kita. Oke, dan kita masuk ke sini. Ini contohnya. Itu ya, seperti aku bilang, misalnya kita mau beli harga rumah 400.000, kita cuma punya duit 20.000 sekarang. Berarti sekitar 5% ya depositnya. Sekitar segini nih yang kita mesti bayar ke bank untuk insurance si LMI ini. Karena nanti kita juga mesti nyiapin duit, bukan cuma sekedar deposit aja, ada stamp duty, ada conveyancer, ada macam-macam. Jadi paham ya, kalau depositnya di bawah 20% akan dikenakan Lender Mortgage Insurance. Nah, 20% dari 400.000 kan 80.000. Lumayan gede kalau kita mau save 80.000. Tapi kita udah pengen beli rumahnya sekarang. Ya kita bisa kok maju ke bank atau ke broker, kita kasih tahu kita punya deposit segini. Nah, ini perkiraannya kalau cuma 5% kita bayar
lenders insurance-nya segini. Nah, paling bagus kalau depositnya tambah gede seperti kelihatan di sini kan. Kalau 10% bayar lenders insurance cuma 6.900, 60.000 cuma 3.770. Daripada kita nungguin 20% tapi harga propertinya tambah heboh. Cuman emang paling bagus adalah kalau depositnya 20%. Nah, ini kos yang berhubungan dengan pembelian properti. Kadang-kadang kita cuma mikir, oh kita cuma butuh bayar DP aja. Enggak, kalau beli properti itu kita bayar, ada nih kayak conveyancing sama legal fees-nya sekitar segini. Ini pakai contoh properti yang harga 500.000 ya. Stamp duty, ini ada kalkulatornya kalau kita bukan first home buyer, atau ada hitung-hitungannya. Kita bisa Google di stamp duty calculator. Ini rata-rata building dan spec inspection tuh harus ya, biar kita tahu barangnya itu layak huni, nggak ada istilahnya termites atau yang hidden defect yang parah nanti ke depannya. Mortgage registration fee sekitar segini, transfer fee-nya sekitar segini ya, loan application fee segini. Nah, ini yang aku bilang tadi, mortgage insurance kalau kita di bawah 20%. Council dan utility rates sekitar segini. Nah, ini contoh si kalkulator stamp duty, juga bisa kita Google. Misalnya aku masukin harganya 400.000. Dan di sini kita di New South Wales, di Sydney itu New South Wales. Property type-nya adalah tempat kita tinggal sendiri, bukan investment. Kalau buat investment juga tinggal klik investment. Kita first home buyer atau pembeli rumah pertama, no, karena kita udah pernah beli rumah. Are you purchasing yang udah berdiri, atau new home, atau vacant land, atau tanah kosong? Kita pilih yang sudah berdiri sendiri. Foreign purchase alias WNA, tidak, tinggal calculate. Stamp duty-nya 13.335. Nah, angka ini mesti kita tambahin untuk uang yang mesti kita siapin juga untuk beli properti. Jadi hitung-hitungannya semua bisa di Google, nggak bikin pusing, ditulis aja. DP segini, mortgage insurance segini, misalnya nggak sampai 20%, stamp duty segini, terus kebayang deh berapa itu duit yang mesti kita keluarkan untuk beli rumah. Tapi don't worry guys, insya Allah ada aja jalannya, semangat aja. Karena kalau kita sudah berjalan, melangkah, insya Allah nanti dicukupin aja rezekinya. Yang penting positive thinking. Kalau kita mikirnya, kebeli nggak ya, terus uangnya dari mana, gini-gini, ya kan muter terus aja di situ realitanya. Tapi kalau kita misalnya positive thinking, insya Allah kebeli, ya udah, apalagi ya, bisnis apalagi yang mesti dilakuin, atau nambah kerjaan deh, overtime deh, atau apa, lama-lama sedikit-sedikit menjadi bukit kan itu tabungannya. Nah, sekarang kita ke bagian fun part-nya, alias mulai hunting rumahnya. Kan udah selesai nih paperwork dari bank, jadi kita udah serahin tuh apa yang dia minta. Biasanya sih slip gaji, hampir sama ya kayak Dido, slip gaji, 3 bulan kita punya expenses report kita, pengeluaran dan pendapatan, saving history kita, print buku tabungan, kayak gitu-gitulah. Itu udah lengkap semua. Akhirnya kita udah dapat pre-approval, kita sudah boleh hunting rumah. Nah, cara hunting rumah di Australia itu kayak gimana sih? Untuk hunting rumah di Australia kita ada 2 website gede yang bisa kita ikutin. Itu ada domain.com.au, terus yang satu lagi adalah realestate.com.au. Ini hampir sama, terserah nyamannya pakai yang mana. Bisa yang domain, bisa yang real estate. Nah, di sini kita tinggal masukin si suburbs alias kecamatan atau daerah mana yang kita hunting. Oke, contoh misalnya kayak di daerah dekat saya itu Seven Hills ya. Kita lihat Seven Hills. Habis itu dia akan ngasih tahu sekitaran mana aja yang mau dipilih juga. Ini boleh, Welcome Hills boleh, Quaker Hills boleh.
Dan ini bisa kita filter, kita mau property type-nya apa. Contoh ya, aku cuma mau ngambil house doang. Nah, ini tiap hari bisa kita lihat. Ini auction. Ada rumah baru. Auction lagi. Auction lagi, banyak auction tahun 2021 nih. Karena mereka hunting banget big property, big land. Nah, kita contoh ambil ini yang ada harganya. Guide-nya itu alias di offer sekitar 900.000. Ini alamatnya, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi. Luas tanahnya lumayan, 575 meter. Nah, misalnya nih kita suka nih lihat dalamnya. Oke nih, lumayan nih gitu kan. Tips yang waktu itu aku pakai adalah aku belum tahu kan jalanannya ini kayak gimana, sekitaran dia itu neighborhoodnya gimana gitu kan, karena kita nggak tinggal di daerah sini, jadi kita nggak hafal nih jalan ini di jalan mana. Yang aku lakuin adalah aku ke Google Maps, aku pengen lihat pakai satelit ya. Aku masuk ke Google Maps, aku ketik alamatnya si 8 Orlando Crescent ini. Kelihatan asli penampakan rumah depannya adalah kayak begini. Kita klik. Di sini aku ngeliatin tetangga-tetangganya rapi nggak ya? Jalanannya ada sutet ya, apa istilahnya, tiang listrik gede nggak sih? Oh, dia agak di pojokan jalan nih, kan kelihatan tadi di sini ya. Jadi bisa mainin aja di sini Google Maps-nya untuk ngeliatin surroundings-nya mereka. Bisa dijalan-jalanin. Ada banyak rumah baru nggak daerah sini? Kalau banyak rumah baru berarti sudah established, sudah bagus daerahnya, sudah banyak. Rumahnya lumayan rapi-rapi kalau kita lihat. Dimainin aja, dijalanin ini. Tuh. Itu cara aku waktu itu masukin, oh ini kayaknya boleh nih kita lihat bucket list. Karena sometimes kan kita nggak mau ya kalau rumahnya tusuk sate kalau kata orang Indonesia, atau rumahnya menurun di depan, atau rumahnya itu lebih rendah dibanding di depannya. Nah ini kita bisa lihat pakai si Google Maps ini. Tips kedua, ini kan minta harganya sekitar 900. Kita bingung nih, nanti kita mau tawar berapa ya untuk sekitaran harga 900 ini dengan properti yang sudah rapi seperti ini. Nah biasanya itu aku masuk lagi ke filternya ini di bagian buy, aku nyari ke sold. Nah terus aku klik, kan masih sama nih daerahnya, daerah sini semua nih. Berarti yang barusan kejual, yang baru-baru ini kita cari deh sekitar berapaan yang di daerahnya sama. Oke, ini kan Bockham Hills. Kita cari Seven Hills ya. Oke, ini Blacktown, sebelahnya Seven Hills. Kemarin kejualnya 915.000. Luas tanahnya hampir mirip nih, 556. Ini jualnya 720. Dalamnya sama nggak? Udah rapi belum atau enggak? Jadi kita cari perkiraannya tuh di sini. Untuk kita ada bayangan kira-kira properti yang sudah rapi seperti itu, minta harga sebanyak itu, kira-kira worth it nggak kalau kita pasangin tawaran harga segini misalnya gitu. Ini aku nyari bayangannya tuh di sini. Gitu aja sih. Simpelnya. Banyak-banyak tertambah bingung. Tadi udah ya, kita ngomongin stamp duty, ngomongin lenders insurance, ngomongin DP, ngomongin tips lihat rumah itu gimana caranya sebelum
kita benar-benar physically datang untuk menginspek, karena pas jadwal inspection itu biasanya hari Sabtu, terus tuh benar-benar di sini jam 10.30, nanti rumah yang satu lagi ternyata jam 11, kan mepet banget tuh, kita mesti lompat dari sini ke sini. Wah, yang mana nih yang kita mau lihat minggu ini gitu. Jadi kita mesti punya strategi. Kalau dulu aku strateginya seperti yang sudah aku jelasin tadi, aku lihat dulu di Google Maps penampakan physically realnya itu, propertinya gimana, worth it nggak buat kita untuk ngecek gitu. Stay tune, nanti bagian patri akan saya bikin pas kita untuk ngecek physical, lihat rumah itu apa aja yang mesti kita lihat di dalamnya. Ini berdasarkan pengalaman kita berdua waktu itu inspek properti, ada beberapa banyak ya, lumayan ya. Tuh, sekarang saya mau shopping dulu. Nanti saya review lagi tentang si properti ini. Mumpung lagi inget karena lagi